Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfifi Pradita dengan NIM 0805 1182 149006 dari kelas E2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dan juga cara pengolahan batimetri dengan menggunakan software SAS Planet, Excel, ArcGIS, dan juga server. Jadi batimetri itu sendiri merupakan gambaran dari relief bentuk permukaan bumi. Nah, jadi di batimetri ini kita akan melihat bagaimana karakteristik dan morfologi dari suatu perairan tersebut. Nah, jadi langkah pertama itu kita akan masuk ke software SAS Planet. Nah, di sini kita akan merektangle atau memilih wilayah yang akan kita kaji. Nah, di sini saya memilih Pulau Sanyang. Yang pertama itu kita ke bagian Maps, pilih Marine Maps dan klik Navionics Sonar Chart. Nah, selanjutnya itu yang di bagian ini kita akan merektangle wilayah. Dan di sini saya akan merektangle-nya itu cukup besar karena akan mengambil 250 titik. Nah, lalu di bagian Selection Manager kita ke Stitch, outputnya ubah ke Geotiff. Di bagian Map, Navionics Sonar Chart TM, zoom-nya itu 12. Klik semua di bagian Create Georeferencing File. Dan pilih tempat penyimpanan yang akan kita pilih. Terus klik Save. Dan kita pilih Start dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi setelah di SAS tadi, kita akan langsung ke software kedua, yaitu ArcGIS. Nah, kita klik File, Add Data, lalu pilih file dari SAS tadi yang telah kita save dengan menggunakan format TIFF. Jadi seperti ini. Terus kita klik kanan pada peta, bagian data frame properties. Yang di bagian general ini yang di bagian display kita akan pilih ke decimal degrees. Oke. Nah, jika sudah, kita ke katalog, kita pilih filenya di home, klik kanan, new, save file, dan buat sesuai dengan nama pulau. Untuk feature type-nya itu point, dan juga untuk koordinat sistemnya itu WGS 1984. Kita klik OK. Kita close saja. Oke, kita ke editor, start editing, pilih Pulau Sanyang, dan di klik create feature, klik lagi Pulau Sanyang, lalu point. Nah, sebelum itu saya akan zoom terlebih dahulu. Nah, untuk titiknya itu bisa kita lihat dari angka-angka di sini. Di sini saya sudah menitikkan 20 titik dan akan saya lanjutkan untuk menambahkan 230 titik lagi. Jadi karena durasinya cukup panjang, jadi saya akan meng-cut video ini terlebih dahulu dan akan saya lanjutkan lagi. Nah, ini sudah saya beri titik sebanyak 250. Nah, jika sudah, kita kembali ke editor, kita ke save edit,
lalu stop editing. Nah, jika sudah, kita ke save yang titik tadi, editor tadi, kita ke bagian table of content. Di bagian closing-nya kita klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini sudah terlihat kalau saya telah menitikan 250. Oke, di bagian table option, di klik add file. Nah, pertama itu kita tulis longitude. Tipenya itu teks. Nah, untuk ini isi 250 karena ada 250 titik. Klik OK. Lalu kita klik kanan. Klik yang calculate geometry. Nah, yang di bagian properti ini untuk longitude itu diubah menjadi X dan unitnya itu menjadi decimal degrees. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya klik table option lagi, add file. Selanjutnya itu latitude. Tipenya sama, teks, isi juga 250. Oke. Nah, ke bagian calculate geometry lagi. Nah, untuk latitude itu kita pilihnya itu Y, coordinate of point, dan unitnya itu decimal degrees. Klik OK. Oke, sudah selesai. Klik ke table option lagi. Terakhir itu kita beri nama bathymetry sama teks. Jadi fungsi dari kolom bathymetry ini kita akan menambahkan angka-angka yang telah kita titik tadi secara manual. Caranya itu kita klik kanan, kita ke field kalkulator. Nah, sebelum itu kita pinggirkan terlebih dahulu, lalu kita cari di bagian mana yang warnanya itu muncul. Saya klik yang di sini. Nah, akan muncul tandanya di sini. Lalu kita zoom dan kita lihat berapa angkanya. Yang pertama, di titik pertama ini angkanya 111. Jadi caranya itu kita klik sampai muncul tanda panah, klik kanan, ke field kalkulator dan langsung tulis saja angkanya. Lalu klik OK. Terus selanjutnya yang kedua sama seperti tadi. Kita lihat yang mana yang muncul tandanya. Ini angkanya 85. Sama seperti tadi, ke field kalkulator kita ubah. Dan lakukan hal yang sama sampai ke titik terakhir, yaitu titik ke 250. Nah, karena untuk memasukkan angkanya cukup memakan waktu, jadi saya akan men-skip videonya terlebih dahulu dan akan saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ini adalah hasil dari keseluruhan angka yang telah saya masukkan dari titik ini secara manual. Jumlahnya itu ada 250. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke table option, pilih yang export. Ini ubah menjadi all record dan pilih tempat penyimpanannya.
Lalu untuk save as-nya itu menjadi text file atau txt. Oke, kita save. Oke, selanjutnya setelah dari ArcGIS kita akan ke software ketiga yaitu Excel. Pertama-tama kita drag terlebih dahulu hasil dari ArcGIS yang sudah kita save dalam bentuk txt. Lalu kita pilih, kita ke data, text to columns, pilih yang delimited, next, pilih yang koma, dan finish. Ini untuk memisahkannya. Selanjutnya fit dan id ini kita delete. Kita tinggal menyisakan longitude, latitude, dan batimetrinya saja. Lalu buat kolom baru. Dan di sini kita akan masukkan rumus, yaitu sama dengan -1 dikali batimetri itu sendiri. Klik enter. Lalu drag saja ke bawah. Oke. Jika sudah, kita blok kolomnya, kita copy dan pindahkan ke sini dengan cara paste spesial, pilih values. Oke. Nah, ini kita delete saja. Oke, sudah selesai. Kita save. Dan pilih ke Excel 97/2003 workbook. Oke, kita save. Oke, setelah dari Excel, selanjutnya kita akan ke server. Pertama itu kita ke bagian grid, data, dan masukkan hasil dari Excel tadi. Pastikan di kolom A itu longitude, Y-nya B itu latitude, C batimetri, terus I-nya kriging, dan outputnya ini kita bisa sesuaikan di file yang ingin kita pilih. Kita save, dan kita klik OK. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kita close, dan klik yes. Setelah itu, klik save. Oke, selanjutnya itu kita ke map, new, dan pilih yang counter map. Kita pilih yang baru kita save tadi. Oke, hasilnya akan seperti ini. Terus kita ke bagian object manager, kita klik konturnya. Di bagian ini, property manager, pilih levels, klik fill counter. Terus untuk fill colorsnya itu kita ubah menjadi batimetri. Terus untuk show labels bisa kita klik color scale. Oke, selanjutnya itu kita ke bagian map, kita klik new, base map. Kita bisa masukkan SHP Indo. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita drag di bawah button dan juga kontur. Klik no. Oke, sudah selesai untuk peta batimetri konturnya. Oke, untuk peta konturnya sudah selesai. Kita lanjut ke 3D wireframe-nya. Kita ke file, new, klik plot, lalu kita ke map, new, dan pilih 3D wireframe. Lalu pilih
pilih data yang sudah kita save tadi, open, lalu kita ke bagian object manager, klik yang 3D wireframe. Di bagian setting kita pilih general. Nah, di sini kita checklist saja X, Y, dan Z-nya. Selanjutnya kita bisa menambahkan SAP dengan cara map, new, base map, dan kita pilih SAP LDKB 2010. Selesai, kita ke object manager lagi, kita klik yang base LDKB-nya, kita drag sampai di antara bottom dan 3D wireframe. Klik no. Nah, untuk peta batimetri 3D wireframe-nya sudah selesai. Nah, setelah yang peta batimetri kontur dan juga wireframe selesai, kita ke 3D surface yang terakhir. Kita ke file, new, plot, map, new, klik yang 3D surface dan masukkan file yang telah kita buat tadi. Oke, bisa kita klik, kita ke object manager, klik yang 3D surface, dan ke general, klik show color ini untuk melihat tingkatannya. Untuk yang terrainnya ini kita ubah menjadi batimetri, lalu show base-nya untuk kita tampilkan yang bawahnya. Kita edit juga warnanya. Nah, selanjutnya kita ke map, new, contour map, pilih yang data kita tadi, lalu kita tarik konturnya itu sampai di tengah-tengah bottom dan 3D surface. Oke, jadi bisa terlihat ini ukurannya. Yang terakhir itu kita add SAP-nya. Kita ke object manager, pilih yang base ini, lalu kita letakkan di tengah-tengah bottom dan kontur. Klik new. Dan jadi inilah hasil dari ketiga peta batimetri. Di sini ada hasil dari peta batimetri kontur, untuk ini batimetri 3D wireframe, dan juga peta batimetri 3D surface. Sekian video pengolahan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.